Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana kisah gelap tak hanya didengar, tapi juga dirasakan saat malam mulai menelan cahaya dan keheningan berubah jadi bisikan. Ingatlah, tidak, yang sunyi itu kosong. Ada yang mengintai, ada yang menunggu, dan ada yang ingin didengar. Duduk yang tenang, matikan lampu, dan biarkan cerita ini merasuk perlahan. Karena di Nanti Malam, horor bukan sekadar cerita, tapi pengalaman. Subuh baru saja datang di Indramayu. Udara masih terasa lembab, sisa embun menempel di dedaunan. Dan dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara azan pertama yang memanggil orang-orang untuk bangun. Di tengah kesunyian yang perlahan berganti dengan riuhnya pagi, pasar baru mulai menggeliat. Pedagang satu persatu membuka lapak, menata dagangan mereka, dan memanggil pelanggan yang lewat. Di antara deretan pedagang itu, ada satu lapak yang selalu mencuri perhatian. Lapak ayam potong milik Bu Haji Sari. Hampir setiap hari, bahkan sebelum pasar benar-benar ramai, lapak itu sudah dikerubungi pembeli. Ayam-ayam yang dijualnya selalu segar, ukurannya beser-beser, dan harganya anehnya lebih murah dari pedagang lain. Tak heran, antrean di lapaknya seperti tak pernah putus. Para pembeli datang dari berbagai penjuru. Ada yang membawa keranjang rotan, ada yang menggendong anak kecil, bahkan ada pedagang warung makan yang sengaja datang pagi-pagi hanya untuk mendapatkan ayam dari Bu Haji Sari. Mereka percaya ayam potongan dari lapak itu lebih enak dimasak dan tahan lama. Namun, di balik ramainya pembeli, ada bisik-bisik yang tidak pernah benar-benar hilang. Bisik-bisik itu berputar di antara pedagang lain, keluar dari bibir mereka seperti asap tipis yang tak kasat mata tapi menyebar kemana-mana. Murahnya keterlaluan, bisik seorang pedagang ikan suatu pagi kepada kawannya. Iya, kita beli ayam hidup saja harganya segitu, belum dipotong. Dia kok bisa jual murah? Heran, sahut yang lain. Sudah, jangan banyak tanya. Kamu mau ikat-ikatan celaka, ujar pedagang sayur sambil melirik ke arah lapak Bu Haji Sari. Tidak ada yang berani membicarakan terlalu keras. Konon, ada pedagang dulu yang terang-terangan menuduh Bu Haji menjual ayam oplosan. Tidak lama kemudian, dagangannya sendiri sepi pembeli. Uang modalnya entah kemana. Dan ia jatuh sakit berbulan-bulan. Warga bilang itu balasan karena lancang. Membuka mulut, Bu Haji Sari sendiri adalah perempuan paruh baya yang penampilannya sederhana. Berjilbab rapi, selalu tersenyum ramah pada pembeli, dan sesekali memberi potongan harga. Ia pernah naik haji beberapa tahun lalu. Itu sebabnya orang memanggilnya Bu Haji. Sejak suaminya meninggal, ia mengelola usaha ayam potong sendirian. Tapi anehnya, bukannya surut, usahanya malah semakin maju. Bagi sebagian orang, kesuksesan Bu Haji adalah buah kerja keras. Ia bangun sebelum subuh, memotong ayam, membersihkan, lalu membawanya ke pasar. Namun, ada yang berkata lain. Beberapa pedagang pasar pernah bercerita bahwa mereka melihat Bu Haji berjalan sendirian di gang pasar yang gelap setelah tengah malam. Kadang ia membawa bungkusan kain putih, kadang seember air yang warnanya pekat seperti darah. Dan entah kebetulan atau tidak, setiap kali kejadian itu, keesokan harinya ayamnya selalu ludes diborong pembeli. Suatu pagi, ketika matahari baru saja muncul, seorang ibu muda bernama Rina datang untuk pertama kalinya ke lapak Bu Haji. Ia mendengar dari tetangganya bahwa ayam di sini murah dan segar. Saat berdiri di antrean, ia merasakan sesuatu yang aneh bukan dari ayamnya, tapi dari suasana lapak itu. Meski pembeli ramai, suasananya terasa hening. Tidak ada suara tawa atau obrolan ringan seperti di lapak lain. Bahkan, langkah-langkah kaki pembeli yang keluar masuk pasar terasa pelan di telinga Rina. Sesekali ia merasa ada yang menyentuh ujung rok panjangnya. Tapi setiap menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ketika gilirannya tiba, Bu Haji menyambutnya dengan senyum. Mau kilo Bu? Tanya Bu Haji. 1 kilo saja, jawab Rina sambil menyerahkan uang. Bu Haji dengan cekatan memotong ayam, menaruhnya di plastik, lalu mengembalikan uang kembalian. Rina meraih kantong belanjaannya, tapi saat meraba saku, ia terkejut dompet kecil yang tadi ada di sana menghilang. Ia memeriksa cepat-cepat, berharap mungkin jatuh di tanah, tapi tidak ada. Ketika ia hendak bertanya,
Pandangannya tertumbuk pada sesuatu di bawah meja potong ayam. Sekilas ia melihat bayangan kecil, setinggi lutut orang dewasa, berlari cepat seperti anak kecil yang sedang bermain petak umpet. Kepalanya pelontos, kulitnya pucat, dan matanya memancarkan kilatan aneh. Rina membeku di tempat. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mulai membasahi tengkuknya. Namun, Bu Haji hanya berdiri di balik meja. Senyumnya tetap sama. "Kenapa, Bu?" tanyanya seolah tidak terjadi apa-apa. Rina menggeleng cepat pura-pura tersenyum. Ia mengambil kantong ayamnya dan pergi. Meski langkahnya terasa berat, saat ia menoleh sekali lagi, lapak itu masih sama seperti sebelumnya, ramai pembeli. Ayam segar tersusun rapi, dan Bu Haji berdiri di sana, menatapnya dengan senyum yang entah kenapa terasa menusuk hingga ke sumsum tulang. Sejak hari itu, Rina mulai mendengar cerita-cerita yang sebelumnya hanya dianggap gosip, tentang uang yang hilang di pasar, tentang suara tawa anak kecil di tengah malam, dan tentang seseorang yang pernah mencoba mengintip rumah Bu Haji di malam Jumat Kliwon, lalu jatuh sakit tanpa sebab. Di pasar, rahasia itu seperti asap tidak terlihat jelas, tapi baunya menyengat, menyelinap masuk ke hidung siapapun yang lewat. Dan setiap subuh, ketika keramaian mulai memadat, lapak ayam potong Bu Haji Sari tetap menjadi pusat perhatian, sekaligus sumber ketakutan yang tak pernah diucapkan keras-keras. Pagi itu pasar terasa lebih riuh dari biasanya. Hujan yang turun sejak dini hari membuat tanah becek. Namun bukan berarti pembeli berkurang. Justru, orang-orang berdesakan di lorong sempit pasar untuk mencari bahan makanan sebelum hujan kembali mengguyur. Di dekat deretan penjual sayur, beberapa pedagang berkumpul sambil membereskan barang dagangan. Mereka tidak sedang membicarakan harga cabai atau bawang yang naik, melainkan sesuatu yang jauh lebih menarik dan menyeramkan. "Kemarin, laci uang aku kebuka sendiri, padahal nggak ada orang di dekatnya," bisik Mimin, penjual tempe. "Pas aku lihat, uang 100.000 hilang. Aneh kan?" "Itu mah udah biasa, Min," jawab Jaya pedagang ikan asin. "Kalau udah kayak gitu, tandanya tuyul Bu Haji lagi kerja." Pelan-pelan ngomongnya, "Nanti kedengeran," tegur Karta, penjual kelapa, sambil melirik ke arah lapak ayam potong Bu Haji Sari yang berjarak sekitar 10 meter dari mereka. Mimin mendengus. "Aku nggak takut, Kar. Kalau dia memang pelihara tuyul, ya harusnya dilaporin. Masa kita cuma diem aja?" Karta menggeleng. Udah banyak yang coba ganggu atau buka mulut soal dia. Nggak ada yang berakhir baik. "Kamu lupa sama Udin." "Perut." Seminggu dia nyebarin cerita kalau ayam Bu Haji itu hasil pesugihan. Dagangannya nggak laku, terus sakit aneh. Badannya kurus kayak tinggal kulit sama tulang. Cerita tentang Udin bukan satu-satunya. Ada juga Sarpin, pedagang bawang, yang katanya kehilangan seluruh tabungan di rumahnya tanpa tanda maling masuk. Padahal pintu terkunci rapat. Uang itu lenyap malam setelah ia menolak menjual ayam ke Bu Haji Sari dengan alasan gak mau bantu orang yang main pesugihan. Bagi sebagian orang, semua ini mungkin cuman kebetulan. Tapi di pasar, kabar angin seperti ini cepat sekali menancap. Di Capella, terlebih lagi, ada kasoksian ganjil yang semakin memperkuat rumor. Beberapa pedagang mengaku pernah melihat anak kecil berkepala pelontos berkeliaran di dekat lapak Bu Haji saat subuh, sebelum pasar benar-benar buka. Yang membuat mereka takut adalah anak itu tidak pernah terlihat bersama pembeli atau keluarga manapun. Ia berjalan cepat, kadang membungkuk seperti mencari sesuatu di lantai, lalu menghilang begitu saja di balik tumpukan peti ayam. Suatu kali, seorang pedagang sayur bernama Sumi mencoba mengikuti anak itu. Ia penasaran, ingin tahu siapa sebenarnya. Namun, baru beberapa langkah, Sumi merasa tubuhnya seperti ditarik ke belakang. Kakinya berat, napasnya sesak, dan kepalanya pening luar. Biasa, ia hampir pingsan sebelum sempat mendekat. Begitu sadar, anak itu sudah lenyap, dan di tanah tempat ia berdiri tersisa uang receh 500 perak yang berlumur cairan merah kental, seperti darah ayam. Sejak saat itu, Sumi tidak pernah lagi berani menoleh ke arah lapak Bu Haji terlalu lama. Meski begitu, pembeli tetap datang tanpa peduli gosip yang beredar. Mereka hanya melihat ayam segar, harga murah, dan pelayanan cepat. Yang penting kebutuhan mereka terpenuhi, entah dari mana asalnya.
Bahkan beberapa pembeli merasa beruntung karena sering mendapat potongan harga atau bonus tulang ayam untuk dibuat kaldu. Namun, di balik kesibukan itu, ada satu orang yang mulai benar-benar ingin tahu kebenaran. Rina. Sejak kejadian dompetnya hilang di lapak Bu Haji, pikirannya tidak tenang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya karena ia ceroboh. Mungkin dompetnya jatuh di jalan. Tapi semakin hari, cerita-cerita dari pedagang lain membuat hatinya gelisah. Suatu sore, Rina kembali ke pasar. Bukan untuk belanja, melainkan untuk berbicara dengan beberapa pedagang yang ia kenal. Ia mulai bertanya tentang Bu Haji, tapi kebanyakan orang hanya menggeleng atau mengalihkan pembicaraan. Hingga akhirnya, seorang pedagang tua bernama Pak Dirman, penjual beras, mau buka suara. "Kamu baru di sini, jadi belum tahu banyak," kata Pak Dirman pelan. Bu Haji itu dulunya biasa aja, jualannya sepi, hidupnya pas-pasan. Tapi sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, usahanya tiba-tiba meledak. Ayamnya selalu banyak, pembelinya nggak pernah sepi. Aneh kan, apalagi modal sebesar itu dari mana? Rina menelan ludah. "Jadi, orang-orang percaya dia pelihara tuyul?" Pak Dirman menatapnya lama sebelum menjawab. "Bukan cuma percaya, ada yang pernah lihat. Tuyulnya itu pintar sekali. Dia nggak cuma ambil uang di pasar, tapi juga di rama-rama penduduk. Makanya, banyak orang yang mendadak kehilangan uang, tapi nggak bisa lapor polisi, karena mereka tahu itu bukan kerjaan manusia." Hening sejenak, hujan mulai turun rintik-rintik di atap seng pasar. Rina merasa bulu kuduknya meremang. "Kalau kamu sayang sama dirimu, jangan terlalu dekat sama dia," sambung Pak Dirman. "Apalagi kalau sampai ikut campur urusannya." Banyak yang penasaran tapi ujung nyesel. Rina mengangguk, tapi hatinya justru semakin penasaran. Ingin tahu, apa benar yang orang-orang bilang itu nyata? Kalau ya, bagaimana Bu Haji bisa mendapat kekuatan seperti itu? Dan untuk apa ia melakukannya? Sementara itu, di lapak ayam potong, Bu Haji Sari tengah merapikan dagangan sambil berbincang ringan dengan pembeli. Senyumnya tetap sama, tapi di sudut bibirnya ada lengkungan tipis yang sulit diartikan. Entah hanya keramahan atau tanda bahwa ia tahu semua pembicaraan yang terjadi di belakangnya. Yang jelas, malam Jumat Kliwon sebentar lagi tiba malam, yang menurut gosip selalu menjadi waktu paling sibuk bagi anak kecil tak kasat mata yang bekerja untuk Bu Haji Sari. Pagi itu pasar sudah mulai ramai sejak azan subuh berkumandang. Hujan semalam membuat udara terasa dingin dan lembab. Di lorong daging, aroma amis bercampur bau rempah dari lapak-lapak bumbu. Di tengah hiruk-pikuk itu, lapak ayam potong Bu Haji Sari seperti biasa sudah penuh antrean. Di antara pembeli yang datang, ada seorang pria muda bertubuh kurus dengan wajah tirus. Pakaiannya lusuh, seolah ia bukan tipe orang yang sering belanja di pasar. Ia membawa kantong plastik kosong di tangan. Matanya sesekali melirik ke kanan dan kiri, seperti mencari sesuatu. Bu Haji menyapanya dengan ramah. Begitu pria itu maju ke depan, "Mau beli ayam berapa kilo, nak?" "1 kilo saja, Bu," jawabnya singkat. Suaranya datar, tanpa intonasi. Gerakan Bu Haji cepat dan cekatan, mengambil ayam dari timbangan, memotong, membersihkan, lalu memasukkannya ke plastik. Tangannya seperti sudah hafal betul pekerjaan itu. Saat menyerahkan kantong ayam, pria itu mengeluarkan uang pas dari saku celana lembaran lusuh yang ujungnya sobek. Namun, sebelum pria itu menerima kantongnya, ia menatap mata Bu Haji agak lama. Tatapannya bukan seperti pelanggan biasa yang sekadar berterima kasih. Ada sorot penuh selidik, seperti sedang menguji reaksi Bu Haji. "Lapak ibu selalu ramai, ya? Murah lagi. Rahasianya apa?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuat dua orang pembeli di belakangnya saling pandang. Mereka jelas mendengar nada menyelidik itu. Bu Haji tetap tersenyum, meski tatapannya sedikit berubah. "Rezeki sudah ada yang atur, nak. Yang penting kita rajin kerja dan jujur." Pria itu tersenyum tipis. "Begitu ya," katanya, lalu berlalu. Namun, tak lama setelah ia pergi, seorang pembeli lain berteriak panik. "Astaga, uang saya hilang!" Perempuan itu menggeledah tasnya dengan tergesa, matanya liar mencari di sekitar. Beberapa orang ikut membantu, tapi uang itu tidak ditemukan. Yang aneh, beberapa orang mengaku melihat sesuatu berlari cepat di bawah meja lapak Bu Haji.
Bukan tikus, bukan kucing, melainkan sosok kecil bertubuh gundul. Secepat kilat, bayangan itu menghilang di antara keranjang ayam, meninggalkan hawa dingin yang menusuk. Bu Haji tetap sibuk melayani pembeli lain, seolah tidak mendengar keributan itu. Dan entah kenapa, orang-orang yang tadinya berniat bertanya, jadi memilih diam. Mereka seperti takut menyebutkan apa yang baru saja mereka lihat hari berganti. Rina, yang masih menyimpan rasa penasaran sejak kehilangan dompetnya, kembali ke pasar. Kali ini ia sengaja datang lebih awal, bahkan sebelum banyak pembeli berdatangan. Ia berdiri agak jauh dari lapak Bu Haji, pura-pura membeli sayuran sambil mengamati. Pagi itu, pria muda yang kemarin sempat bicara pada Bu Haji kembali muncul. Gerak-geriknya tetap aneh, langkahnya lambat, matanya tajam mengamati sekitar, dan senyumnya nyaris tidak pernah muncul. Kali ini ia membeli 2 kilo ayam, lalu membayar dengan uang yang jumlahnya lebih banyak dari harga seharusnya. Maaf, uang kembaliannya kurang, ujar Bu Haji sambil mengulur tangan. Tapi Rina yang mengamati dari jauh justru melihat hal ganjil. Pria itu tidak menerima kembalian, melainkan menatap kosong ke arah meja potong ayam. Tangannya bergerak ke saku celana, lalu tiba-tiba berhenti, seakan ia merasakan sesuatu diambil dari tubuhnya. Sekejap kemudian, pria itu seperti tersadar. Ia memeriksa sakunya dengan cepat. Wajahnya berubah panik. "Uang saya hilang," teriaknya. Beberapa orang di sekitar menoleh, tapi sebelum suasana menjadi ricuh, Bu Haji dengan cepat menenangkan. "Mungkin jatuh di jalan, Nak. Coba periksa lagi." Nada suaranya lembut, tapi entah kenapa ada sesuatu di balik kata-kata itu yang membuat pria itu langsung terdiam. Rina merinding. Ia tidak melihat jelas sosok kecil yang selama ini hanya jadi gosip, tapi ia merasa ada sesuatu bergerak di bawah meja lapak itu. Sesuatu yang membuat hawa sekitar mendadak dingin, padahal matahari sudah tinggi. Siang itu, Rina memberanikan diri mendekati pria misterius itu setelah ia keluar dari pasar. Mereka bertemu di gang sempit yang mengarah ke jalan besar. "Tadi uangnya benar-benar hilang?" tanya Rina pelan. Pria itu menatapnya lama sebelum menjawab. "Iya, dan itu bukan pertama kali. 2 kali saya ke lapak itu, 2 kali juga uang. Saya datang bukan cuma untuk beli ayam, tapi ingin memastikan gosip yang beredar itu benar." "Gosip tentang tuyul?" Pria itu mengangguk. "Saya sudah dengar dari orang-orang. Awalnya saya tidak percaya, tapi setelah merasakan sendiri, saya yakin ada yang tidak wajar. Sosok itu entah apapun dia bergerak cepat, kecil dan dingin sekali saat menyentuh saya." "Rinet," ucapan pria itu seperti menegaskan semua kecurigaannya. "Apa kamu tahu dari mana asal makhluk itu?" tanyanya. Pria itu menggeleng. "Belum, tapi katanya malam Jumat Kliwon adalah waktunya dia keluar untuk bekerja lebih banyak. Kalau kamu mau tahu kebenarannya, datanglah malam itu. Tapi siap-siap saja kalau kamu menyesal." Ucapan itu membuat Rina bimbang. Antara ini tahu dan takut, tapi rasa penasaran yang membara di dalam dirinya seperti api kecil yang tak bisa dipadamkan. Apalagi ia merasa kejadian ini bukan sekadar gosip pasar biasa di kejauhan. Di lorong pasar yang mulai sepi, Bu Haji Sari terlihat berjalan membawa keranjang kosong. Bayangannya memanjang di tanah, dan entah kenapa, di belakangnya seperti ada bayangan lain lebih kecil bergerak mengikuti setiap langkahnya. Jumat malam itu udara di Indramayu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang bertiup pelan membawa aroma tanah basah sisa hujan sore. Bulan bersembunyi di balik awan, membuat suasana gelap pekat. Di beberapa sudut kampung, hanya lampu jalan redup yang menerangi, menciptakan bayangan panjang di atas tanah. Rina berdiri di depan rumahnya, menatap jam tangan. Pukul 11 malam. Ia memeluk jaketnya rapat-rapat, mencoba menenangkan degup jantung yang berdegup tak wajar. Ucapan pria misterius di pasar beberapa hari lalu masih terngiang di kepalanya. Kalau mau tahu kebenarannya, datanglah malam Jumat Kliwon. Ia tahu apa yang akan dilakukannya. Gila, mengintip rumah Bu Haji Sari di malam yang oleh orang-orang dianggap keramat, jelas bukan hal bijak. Tapi rasa penasaran itu semakin menguasai pikirannya. Dan entah kenapa, sejak sore tadi, ia merasa seperti ada yang mendorongnya untuk benar-benar pergi. Rina berjalan melewati gang-gang kecil menuju rumah Bu Haji Sari. Rumah itu berada agak jauh dari keramaian, dekat sebuah tanah kosong yang ditumbuhi
pohon basah. Dinding rumahnya kokoh, pintu depan tertutup rapat, tapi lampu terasnya menyala redup. Ia memilih bersembunyi di balik pagar bambu rumah tetangga yang kosong. Dari sana, ia bisa melihat bagian belakang rumah Bu Haji yang terhubung ke sebuah halaman luas tempat kandang ayam berada. Kandang itu dipenuhi puluhan ayam hidup. Sesekali terdengar suara mereka berkotek pelan, tapi nada suaranya terdengar aneh tidak. Seperti ayam biasa, lebih seperti suara yang dipaksa keluar. Pukul 11:15, pintu belakang rumah Bu Haji terbuka pelan. Sosok perempuan paruh baya itu muncul, membawa sebuah baskom besar. Rina mengerjap, berusaha melihat lebih jelas. Dari jarak itu, ia bisa melihat cairan merah pekat di dalam baskom. Baunya samar-samar tercium, campuran antara amis darah dan aroma rempah yang menyengat. Bu Haji berjalan menuju sumur tua di pojok halaman. Sumur itu dikelilingi pagar kayu setinggi pinggang. Dan menurut cerita warga, sumur tersebut sudah ada sejak zaman Belanda. Orang-orang jarang mendekat, karena katanya sering terdengar suara aneh dari dalamnya. Rina melihat Bu Haji menaruh baskom di tepi sumur, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya, sebuah botol kecil berisi cairan hitam. Ia menuangkannya ke dalam baskom sambil bergumam lirih. Kata-katanya sulit ditangkap, tapi ritmenya seperti mantra yang diolang-guling. Beberapa detik kemudian, udara di sekitar sumur berubah. Angin yang tadinya diam mulai berputar pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Ayam-ayam di kandang mendadak ribut, mengepakkan sayap dan berkokok tak karuan, seolah panik melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Lalu, dari kegelapan di dekat sumur, muncul suara seperti tawa anak kecil. Tawa itu ringan, nyaring, tapi anehnya membuat bulu kuduk berdiri. Dari balik pagar kayu sumur, Rina melihat sesuatu bergerak. Sosok itu kecil, setinggi lutut orang dewasa. Kepalanya gundul, kulitnya pucat seperti lilin, dan matanya memancarkan cahaya merah redup. Tuyul, ia melangkah mendekati Bu Haji dengan gerakan cepat, nyaris melayang. Bu Haji menyodorkan baskom berisi cairan merah itu, dan makhluk kecil itu menyelupkan tangannya, mengaduk-aduk isinya seperti sedang bermain air. Rina menahan napas, takut suara sedikit saja akan membuatnya ketahuan. Besok kita harus kerja lebih rajin. Suara Bu Haji terdengar jelas. Kali ini ada banyak yang harus kita ambil. Makhluk itu mengangguk kecil. Lalu suaranya yang seperti anak kecil tapi serak berkata, "Aku mau mainan baru dan gula." Bu Haji tersenyum samar. "Nanti ibu belikan. Sekarang minum dulu." Dari saku bajunya, Bu Haji mengeluarkan botol kecil lainnya, menuangkan isinya ke mulut tuyul. Rina menahan mual ketika menyadari cairan itu berwarna hitam pekat, berbau busuk seperti bangkai. Tuyul itu meneguknya dengan lahap, lalu menjilat bibirnya, sebelum kembali tertawa kecil. Saat itulah, tanpa sengaja, kaki Rina menginjak ranting kering. Suaranya terdengar jelas di tengah malam yang hening. Kepala tuyul itu langsung menoleh ke arahnya. Matanya yang merah menyala menatap tepat ke tempat Rina bersembunyi. Jantung Rina seperti berhenti berdetak. Tubuhnya membeku, tidak berani bergerak. Sedikit pun, tuyul itu berjalan pelan ke arah pagar bambu. Langkahnya nyaris tanpa suara. Senyumnya melebar, menampakkan gigi kesil-kesil yang tajam. "Siapa di situ?" Suara Bu Haji memecah keheningan. Ia menoleh ke arah tuyul yang sudah hampir mencapai pagar. "Jangan ganggu, biarkan saja. Dia cuma orang penasaran. Besok dia akan lupa semua ini." Tuyul itu tertawa pelan, lalu berbalik dan kembali ke sisi Bu Haji. Rina memanfaatkan momen itu untuk mundur perlahan, menjauh dari pagar, dan berlari tanpa menoleh ke belakang. Napasnya tersengal. Kakinya hampir terpeleset di jalan becek. Tapi ia terus berlari hingga sampai ke rumahnya. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Matanya terus terbayang sosok kecil, pucat dengan mata merah itu. Ia sadar satu hal, gosip pasar bukan sekadar cerita kosong. Pesugihan Bu Haji Sari nyata, dan tuyul itu benar-benar ada. Yang membuatnya lebih takut, sebelum lari tadi, ia yakin sekali melihat tuyul itu tersenyum padanya. Seolah ingin mengatakan bahwa pertemuan malam ini hanyalah Malam itu,
Pasar tradisional Indramayu yang biasanya riuh oleh suara pedagang dan pembeli di pagi hari berubah menjadi tempat yang sepi dan mencekam. Hanya ada cahaya lampu neon redup yang menggantung di beberapa sudut, berkelip seakan hendak mati. Di kejauhan, terdengar suara anjing menggonggong panjang, disusul kesunyian yang aneh sunyi yang justru membuat bulu kuduk meremang. Rina, yang sejak beberapa hari terakhir penasaran dengan rahasia Bu Haji Sari, memutuskan untuk nekat datang ke pasar di malam hari. Ia sengaja berpura-pura hendak mengambil keranjang yang tertinggal di kiosnya. Padahal niat utamanya adalah mengamati jarak gerik kios ayam potong milik Bu Haji Sari. Setibanya di sana, Rina mendapati kios itu gelap, tapi pintu kayunya tidak tertutup. Rapat, ada celah kecil, cukup untuk melihat ke dalam. Dari celah itu, ia melihat siluet tubuh seseorang yang sedang jongkok di lantai, seakan sedang berbicara dengan sesuatu. Rina menahan napas. Suara itu lirih, tapi jelas terdengar. Suara Bu Haji Sari. Namun, yang membuat Rina terpaku adalah balasan dari suara itu bukan suara manusia. Suara kecil, cempreng, seperti anak-anak, tapi nadanya aneh terpotong-potong dan terdengar menyeramkan. Besok, uang banyak. Suara kecil itu terdengar seperti berbisik, namun menggema di telinga Rina. Rina menutup mulutnya takut suaranya. Ia berusaha fokus mendengar, dan samar-samar terdengar tawa cekikikan kecil dari dalam kios. Bukan tawa bahagia, tapi tawa yang membuat tubuhnya merinding. Tiba-tiba, dari bawah pintu, sesuatu bergerak cepat. Bayangan kecil, berbentuk seperti anak-anak, tapi dengan kepala yang terlalu besar dan tubuh yang kurus, berlari melesat ke arah lorong pasar. Rina spontan mundur dan menabrak tumpukan keranjang. Suara berisik itu membuat Bu Haji Sari menghentikan kegiatannya. Siapa di luar? Suara Bu Haji Sari terdengar lantang. Rina langsung bersembunyi di balik tumpukan karung beras milik kios sebelah. Dari celah, ia melihat Bu Haji Sari keluar sambil membawa lampu senter. Wajahnya terlihat murka, matanya menyorot ke segala arah, mencari sumber suara. Tak lama kemudian, Bu Haji Sari kembali masuk, menutup pintu kiosnya rapat-rapat. Rina masih terengah, berusaha mencerna apa yang baru saja ia lihat. Ia tidak tahu apakah makhluk kecil itu nyata atau hanya ilusi matanya. Namun, bayangan kepala besar dan kaki kecil yang berlari itu masih jelas terpatri di pikirannya. Malam semakin larut, Rina memutuskan pulang, tapi rasa takut membuatnya beberapa kali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Sesampainya di rumah, ia langsung mengunci pintu rapat-rapat. Namun, tidur malam itu tidak tenang. Dalam mimpinya ia melihat sosok kecil berkepala botak, matanya bulat besar, memandangnya dari sudut kamar sambil cekikikan. Keesokan paginya, suasana pasar kembali ramai seperti biasa. Anehnya, kios Bu Haji Sari dipenuhi pembeli lebih ramai dari biasanya. Orang-orang bahkan berebut. Tidak peduli harga ayamnya sedikit lebih mahal. Rina yang lewat hanya bisa memandang, merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Desas-desus mulai terdengar. Beberapa pedagang membicarakan bahwa setiap malam, Bu Haji Sari selalu menutup kiosnya lebih awal. Lalu, entah bagaimana, esok paginya dagangannya selalu laris manis, seolah sudah ada yang mengatur rezekinya. Pak Darto, pedagang ikan di sebelah kios Rina, suatu sore bercerita dengan suara pelan. Aku pernah dengar, katanya dia punya anak asuh yang gak pernah kelihatan. Malam-malam suka jalan di pasar, tapi kalau dilihat langsung, katanya yang kelihatan cuma bayangannya saja. Rina terdiam, ingatannya kembali ke bayangan yang ia lihat malam itu. Hatinya bergidik. Hari-hari berikutnya, Rina makin sering memperhatikan kios Bu Haji Sari. Kadang, ia melihat kantong plastik hitam, berisi sesuatu yang dibawa ke arah belakang pasar oleh Bu Haji Sari. Lalu kembali dengan tangan kosong. Beberapa kali dari arah belakang pasar, terdengar suara cekikikan aneh yang membuat beberapa pedagang menoleh kebingungan. Suatu malam, Rina kembali nekat datang ke pasar. Kali ini, ia mengajak Pak Darto untuk membuktikan apa yang ia lihat. Mereka bersembunyi di balik tumpukan peti buah, mengamati kios ayam potong itu. Sekitar pukul 11 malam, lampu kios menyala. Dari dalam terdengar suara Bu Haji Sari lagi, berbicara dengan nada lembut, seperti menenangkan seorang anak. Lalu, sosok kecil itu muncul lagi. Kini Rina melihatnya lebih jelas. Kulitnya pucat, matanya besar tanpa kelopak, tubuhnya kurus kering, dan mulutnya selalu menyeringai.
Pak Darto terbelalak. Wajahnya pucat pasi. Astagfirullah, tuyul, gumamnya lirih. Makhluk itu menerima sesuatu dari tangan Bu Haji Sari, selembar uang lusuh, lalu berlari ke arah luar pasar, menghilang di kegelapan. Rina dan Pak Darto saling pandang. Jantung mereka berdegup kencang. Mereka kini yakin bahwa rumor yang beredar benar. Adanya Bu Haji Sari memelihara tuyul untuk melancarkan usahanya. Namun, keduanya tahu, apa yang mereka ketahui ini bukanlah hal yang bisa diucapkan sembarangan. Karena di Indramayu, cerita tentang pesugihan tuyul bukan sekadar dongeng. Dan orang yang mencoba membongkarnya seringkali tidak berakhir dengan selamat. Malam itu, angin dari arah utara membawa hawa dingin yang menusuk. Hanya ada sedikit aktivitas di sekitar pasar karena sebagian besar pedagang sudah pulang sejak sore. Namun, di rumah Bu Haji Sari yang tidak jauh dari pasar, justru terdengar suara gaduh, bunyi lesung, bunyi gerakan cepat seperti anak kecil berlari-lari di lantai, dan suara berbisik yang terdengar samar. Edi, pemuda tukang angkut di pasar, kebetulan sedang lewat di depan rumah itu. Ia menoleh, merasa aneh. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi lampu rumah Bu Haji Sari terang benderang. Jendela yang biasanya tertutup rapat, kali ini sedikit terbuka. Edi yang terkenal iseng, mencoba mengintip saat matanya menyesuaikan dengan cahaya di dalam. Ia melihat sosok kecil berkepala botak, telanjang tanpa busana. Tubuhnya mungil tapi wajahnya keriput seperti orang tua. Sosok itu sedang menata uang receh di lantai. Edi terperanjat. Napasnya tercekat. Ia mundur beberapa langkah, lalu hampir berlari meninggalkan tempat itu. Namun sebelum ia benar-benar pergi, terdengar suara lembut dari dalam rumah. Suara Bu Haji Sari. Cepat, kumpulkan semua uangnya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Besok, kita butuh modal besar. Edi tidak salah dengar. Itu jelas suara Bu Haji Sari. Tapi nada bicaranya berbeda, lebih rendah, lebih berat, dan terdengar menyeramkan. Ia tak berani menoleh lagi. Segera ia pulang sambil membawa rasa takut yang menghantui pikirannya. Keesokan paginya, di pasar, suasana seperti biasa, ramai, riuh, dan penuh dengan aroma ayam potong. Bu Haji Sari tampak sibuk melayani pembeli, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Senyumnya ramah, tangannya cekatan menimbang ayam, dan kata-katanya selalu menenangkan. Namun Edi tidak bisa menghilangkan bayangan dari semalam. Ia duduk di warung kopi dekat pasar, mencoba menenangkan pikirannya. Beberapa pedagang lain juga sedang berkumpul, membicarakan hal-hal remeh. Sampai akhirnya Edi membuka mulut. Kalian pernah dengar gak? Katanya ada pedagang di pasar ini yang suka ngumpulin duit tengah malam. Tanyanya setengah berbisik. Pak Darto, penjual sayur yang duduk di sebelahnya, mengangkat alis. Loh, maksudmu siapa? Edi menatap kanan kiri, memastikan tidak ada yang mendengar selain mereka. Semalam, gue lihat sesuatu di rumah Bu Haji Sari. Seketika suasana di meja itu berubah. Beberapa pedagang saling pandang, ada yang langsung memalingkan wajah, ada pula yang meneguk kopi dengan gelisah. Pak Darto mencondongkan tubuhnya. Jangan asal ngomong di, orang itu punya pengaruh. Banyak yang hormat sama dia. Tapi, gue beneran lihat. Tuh, ada makhluk kecil botak. Badannya kayak anak-anak tapi mukanya tua. Jawab Edi sambil berbisik semakin pelan. Salah satu pedagang tua, Makrum, yang sejak tadi diam saja, tiba-tiba bicara. Kamu jangan cari mati deh. Kalau itu yang kamu lihat, berarti kamu sudah tahu rahasianya. Orang-orang bilang, kalau ketahuan tahu urusan mereka, nasibmu bisa sial. Bisa-bisa kamu ikut diambil jiwanya. Edi tercekat. Bulu kuduknya meremang. Ia tidak menyangka ucapannya akan memicu reaksi seperti itu. Makrum menatapnya tajam, seperti memberi peringatan. Kalau masih mau hidup tenang, lupakan saja apa yang kamu lihat. Hari-hari berikutnya, Edi mencoba menuruti nasihat itu. Namun, setiap kali ia bertemu Bu Haji Sari di pasar, matanya tak sengaja mencari tanda-tanda aneh. Sesekali ia melihat kantong plastik yang dibawa Bu Haji Sari bergerak jarak, meski tidak ditiup angin. Kadang ia juga melihat bayangan kecil berlari di sela-sela keranjang ayam. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur Indramayu, Edi tidak bisa tidur. Petir menyambar-nyambar.
dan suara hujan yang menghantam atap membuat rumahnya terasa pengap. Saat ia memandang keluar jendela, matanya menangkap sesuatu di kejauhan di jalan kecil dekat rumahnya. Ada sosok mungil berlari sambil memeluk sesuatu yang berkilau. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Eddie mengambil jas hujan, lalu diam-diam mengikutinya. Sosok itu berlari cepat, tidak seperti anak kecil biasa, dan membawanya ke arah rumah Bu Haji Sari. Ketika sampai di halaman, sosok itu masuk melalui celah pintu yang terbuka sedikit. Eddie berdiri di luar pagar. Jantungnya berdegup kencang. Dari dalam rumah, terdengar suara-suara aneh tawa cekikikan yang tidak seperti tawa manusia. Suara koin yang dijatuhkan dan lantunan doa yang diucapkan dengan irama aneh. Ia baru sadar. Semua desas-desus di pasar mungkin bukan sekadar gosip. Dan yang lebih mengerikan, ia sudah terlibat terlalu jauh. Karena kini, entah kenapa, ia merasa seperti ada mata yang terus mengawasinya. Bahkan saat ia sudah pulang ke rumah, malam itu menjadi awal dari gangguan yang lebih besar. Meskipun Eddie belum tahu bencana apa yang akan menimpanya selanjutnya. Malam itu Indramayu diguyur hujan rintik. Pasar sudah sepi sejak sore. Namun di lorong belakang yang biasanya digunakan pedagang untuk menyimpan gerobak, ada sosok yang berjalan perlahan. Sinar lampu jalan yang redup hanya menambah kesan menyeramkan. Udara terasa lembab, dan setiap langkah di atas tanah becek menghasilkan suara yang memecah keheningan. Adalah Narti, pedagang sayur yang belakangan merasa gelisah. Ia sudah lama curiga pada Bu Haji Sari, tetangga kiosnya. Setiap malam, meski pasar sudah tutup, Narti sering melihat Bu Haji keluar membawa kantong plastik hitam, berjalan sendirian menuju arah belakang pasar. Awalnya Narti mengira itu hanya urusan pribadi, tapi rasa penasarannya semakin menyedikit setelah mendengar kabar dari beberapa pedagang lain bahwa Bu Haji sering terlihat berbicara sendiri di area yang sama. Malam ini, Narti memberanikan diri mengikuti dari kejauhan. Ia sengaja menutup kepalanya dengan kerudung tebal, berharap tidak dikenali. Hujan menjadi alasan yang cukup untuk orang memandangnya sekilas lalu berpaling. Jaraknya tak sampai 5 meter dari Bu Haji. Bu Haji Sari tampak berjalan tenang, seolah tak menghiraukan hujan. Kantong hitam di tangannya tampak berat, dan setiap kali ia menggesernya, terdengar bunyi seperti sesuatu yang bergemerincing di dalamnya. Sesekali ia berhenti, menoleh ke belakang. Tapi Narti sepat-sepat bersembunyi di balik tumpukan karung goni bekas. Akhirnya, langkah Bu Haji berhenti di depan sebuah gudang tua yang sudah lama tak digunakan. Pintu kayunya lapuk, catnya mengelupas, dan di bagian atas terlihat lubang besar. Bu Haji membuka pintu itu dengan mudah, seperti sudah terbiasa. Begitu pintu sedikit terbuka, dari dalam terdengar suara bukan suara manusia, tapi seperti tawa kecil yang melengking, cepat dan berulang. Jantung Narti berdegup kencang. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin suara tikus atau binatang lain. Tapi suara itu terlalu ganjil. Bu Haji masuk, dan pintu kembali menutup. Narti menggendap-endap mendekat, lalu menempelkan telinganya ke celah pintu. Suara tawa kecil itu kini bercampur dengan bisikan-bisikan yang sulit dipahami. Ada banyak kaki berlarian di lantai, seperti anak-anak bermain. Namun langkahnya sangat cepat, tidak wajar untuk ukuran manusia. Kemudian terdengar suara Bu Haji, lirih namun jelas. Sudah, ini untuk kalian. Lakukan tugas seperti biasa. Jangan sampai ada yang curiga. Suara itu diikuti dengan bunyi kantong plastik diseret di lantai, lalu suara seperti sesuatu yang dicabik-cabik. Aroma anyir menusuk keluar dari celah pintu, membuat perut Narti mual. Lalu sunyi. Narti hampir mundur ketika tiba-tiba ada bunyi berlari mendekat ke arah pintu. Ia refleks mundur beberapa langkah, namun pintu itu terbuka sedikit. Dari kegelapan dalam gudang, sepasang mata kecil berkilat menatapnya. Mata itu terlalu besar untuk wajah sekecil itu, dan kulit di sekitarnya pucat kehijauan. Narti membeku. Ia tak berani bergerak, hanya bisa menahan napas. Tapi sosok itu tak keluar, hanya menatap. Lalu terdengar tawa kecilnya lagi, sebelum pintu menutup rapat. Dengan tubuh gemetar, Narti berbalik dan berlari sekencang mungkin ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia mengunci semua pintu dan jendela. Malam itu,
ia tak bisa tidur. Terbayang-bayang tatapan tajam dan tawa menyeramkan yang keluar dari gudang tua itu. Keesokan paginya di pasar, Bu Haji Sari terlihat seperti biasa tersenyum ramah pada semua orang, bahkan pada Narti. Tapi senyum itu kini terasa berbeda di mata Narti. Seperti senyum seseorang yang menyimpan rahasia kelam di baliknya. Narti sadar, malam tadi ia telah melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Dan lebih buruk lagi, ia merasa sepasang mata itu mungkin akan terus mengingat wajahnya. Malam itu, suasana pasar Indramayu terasa berbeda. Walaupun jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, dan para pedagang biasanya sudah membereskan dagangannya. Ada satu kios yang tetap terang benderang, kios ayam potong milik Bu Haji Sari. Lampu-lampu di kios itu menyala seperti siang hari, dan suara orang-orang yang bekokap-kekap terdengar samar. Padahal tak ada satupun pembeli yang terlihat. Rina yang sudah beberapa hari mengamati kios itu memutuskan untuk mengintip dari kejauhan. Ia bersembunyi di balik tumpukan peti kosong milik pedagang sayur yang berada tak jauh dari sana. Dari celah sempit antara peti-peti itu, ia bisa melihat jelas ke arah kios Bu Haji Sari. Namun, yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah pemandangan yang sama sekali tak masuk akal. Di dalam kios ada belasan makhluk kecil bertubuh gempal dengan kepala pelontos, mata melotot besar, dan kaki-kaki mungil yang lincah, berlarian sambil mengangkut karang-karang berisi ayam. Mereka tuyul-tuyul itu terlihat seperti sedang bekerja bak pelayan setia, menyusun ayam potong di meja, membersihkan darah yang menetes, dan bahkan membawa uang dari sebuah kotak besar di pojok kios ke arah belakang. Rina menelan ludah. Ia pernah mendengar cerita tentang pesugihan tuyul, tapi ini adalah pertama kalinya ia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tiba-tiba, dari arah belakang kios, muncul sosok Bu Haji Sari. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari biasanya, keriputnya semakin dalam, dan matanya merah seperti habis menangis darah. Tangannya memegang sebuah kendi tanah liat yang mengeluarkan bau anyir menusuk. Ia duduk di kursi, membuka tutup kendi itu, lalu mengeluarkan sesuatu yang membuat perut Rina mual. Gumpalan daging mentah berlumuran darah. Tuyul-tuyul itu berebut mendekat, mengeluarkan suara tawa cekikikan yang membuat telinga Rina berdenging. Mereka memakan daging itu dengan lahap, seolah sedang memperebutkan makanan paling lezat di dunia. Sambil memberi makan tuyul-tuyulnya, Bu Haji Sari berbisik lirih, "Ingat, malam ini kita harus membawa lebih banyak. Majikan akan datang besok. Kita tak boleh mengecewakan." Kalimat itu membuat Rina tercekat. Majikan? Siapa yang dimaksud? Dan kenapa tuyul-tuyul itu seperti sedang mengumpulkan sesuatu untuk sosok yang lebih besar dan berkuasa? Suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari belakang Rina. Ia sontak menoleh dan melihat Darto penjaga malam pasar berjalan pelan sambil membawa senter. Wajah Darto terlihat pucat pasi. "Kamu ngapain di sini, Rin?" bisiknya ketakutan. Rina buru-buru menarik Darto ke balik peti. "SST, lihat itu," ujarnya sambil menunjuk ke arah kios Bu Haji Sari. Darto menatap sebentar lalu wajahnya langsung berubah tegang. "Astagfirullah. Benar kata orang, dia masih melakukannya. Aku kira sudah berhenti. Masih melakukannya? Kamu tahu tentang ini?" Rina menahan suaranya agar tak terdengar. Darto menghela napas berat. "Aku sudah kerja di pasar ini lebih dari 10 tahun. Semua orang tahu, Bu Haji Sari nggak pernah sepi pembeli. Bahkan waktu ayam mahal, dia tetap bisa jual murah. Mana ada orang yang curiga, tapi setiap yang terlalu dekat dengan urusannya selalu hilang entah kemana." Sebelum Rina bisa bertanya lebih lanjut, mereka melihat salah satu tuyul berhenti bergerak dan menatap ke arah mereka. Mata tuyul itu berkilat aneh dalam gelap, lalu bibirnya menyeringai, menunjukkan jiji-jiji kecil yang runcing. Dalam sekejap, tuyul itu menghilang dari pandangan. Rina dan Darto saling berpandangan panik. "Kita harus pergi sekarang," kata Darto tegas. Namun baru saja mereka bergerak, dari arah kiri muncul 3 tuyul berlari cepat menuju mereka. Gerakannya lincah seperti hewan buas. Rina dan Darto langsung kabur, melewati lorong pasar yang gelap. Sementara suara langkah-langkah kecil mengejar di belakang mereka. Napas Rina terasa berat. Kakinya hampir tersandung peti kayu, tapi ia terus berlari hingga akhirnya mereka keluar dari area pasar dan tiba di jalan yang lebih terang. Saat menoleh ke belakang, tak ada satupun tuyul yang mengikuti. "Kenapa mereka berhenti?" tanya Rina sambil terengah-engah.
Darto menatap ke arah lampu jalan. Makhluk-makhluk itu nggak suka cahaya terang, tapi bukan berarti kita aman. Mereka sudah melihat wajah kita. Itu artinya apa? Potong Rina cemas. Darto menatap tajam. Artinya, Bu Haji Sari nggak akan tinggal diam. Dia akan kirim mereka untuk membungkam kita. Rina merinding mendengarnya. Ia mulai sadar bahwa malam ini bukanlah akhir dari teror ini, baru permulaan. Di kepalanya muncul satu pertanyaan yang terus berulang. Apa yang sebenarnya dikorbankan Bu Haji Sari demi kekayaannya? Jawaban itu mungkin hanya bisa ia temukan jika ia berani masuk lebih dalam, meski nyawanya taruhannya. Hujan deras mengguyur Indramayu malam itu. Pasar yang biasanya masih menyisakan riuh pedagang malam kini sepi dan sunyi. Genangan air memenuhi lorong-lorong di antara lapak yang sudah tertutup. Lampu-lampu redup berkelip seakan terancam padam. Kapensat di ujung lorong pasar ayam, warung milik Bu Haji Sari berdiri sendirian. Tirai plastik penutupnya sudah tertutup rapat, namun dari celahnya terlihat cahaya lampu kuning yang temaram di dalam. Bu Haji Sari duduk memandangi meja timbangan dagingnya yang sudah kosong. Hari itu dagangannya ludes seperti biasa, tapi bahannya tidak menampakkan kepuasan. Ia gelisah. Tangan tuanya menggenggam erat sebuah kantong kain berwarna hitam yang berisi sesuatu yang terus bergerak di dalamnya. Matanya sayu, seperti menahan beban berat yang tak terlihat. Sore tadi, ia menerima kabar buruk. Anaknya, Farhan, jatuh sakit mendadak di rumah. Bukan sakit biasa, melainkan kejeng-kejeng seperti orang yang dirasuki. Dokter sudah dipanggil, tapi tak ada yang bisa menjelaskan penyebabnya. Satu-satunya yang ia pikirkan hanyalah satu hal. Ini adalah tanda dari perjanjian yang dulu ia buat. Perjanjian dengan makhluk yang memberinya kekayaan dan kesuksesan dagang. Suara langkah kaki terdengar dari belakang lapaknya. Perlahan, seseorang muncul dari balik tirai plastik. Sosok itu tinggi kurus, kulitnya pucat, dan matanya cekung. Bau tanah basah bercampur amis tercium kuat. Ia mengenakan baju hitam lusuh dan penutup kepala yang menutupi sebagian wajahnya. Waktunya sudah hampir habis, Sari, ucapnya dengan suara serak yang membuat bulu kuduk berdiri. Bu Haji Sari menelan ludah. Aku butuh waktu. Anakku sakit. Tolong, jangan ambil dia. Sosok itu tersenyum tipis, menampakkan deretan gigi kuning tak beraturan. Kau tahu syaratnya sejak awal. Setiap 10 tahun harus ada pengganti. Kalau bukan anak, maka kau sendiri. Jantung Bu Haji Sari berdegup kencang. Kilasan masa lalu menyeruak di benaknya. Ia ingat betul malam pertama kali ia memanggil makhluk itu di tepi sungai tua, membawa sesajen dan mengucapkan janji. Saat itu ia hanyalah janda miskin dengan satu anak kecil, hidup pas-pasan di rumah rayot. Godaan untuk memiliki lapak besar di pasar dan uang mengalir tanpa henti membuatnya buta hati. Ia setuju tanpa pikir panjang, dengan syarat yang waktu itu terdengar masih jauh. 10 tahun kemudian, ia harus membayar dengan nyawa atau raga seseorang yang ia sayangi. Aku akan cari pengganti. Jangan anakku, desaknya lagi dengan suara bergetar. Makhluk itu menggeleng pelan. Kau tak punya waktu, Sari. Fajar besok, perjanjian harus lunas. Kalau tidak, kau akan merasakan siksaan yang bahkan kematian pun tidak bisa mengakhiri. Air mata Bu Haji Sari menetes. Ayai Sada, segala kemewahan yang ia nikmati selama ini adalah jerat yang kini menutup rapat hidupnya. Semua ayam yang ia jual selalu laku keras. Pembeli selalu berdesakan. Bahkan dagingnya terasa lebih segar dari pedagang lain. Semua itu karena bantuan dari makhluk ini. Dan si tuyul yang ia pelihara, yang kini meringkuk di kantong kain hitamnya, menjadi sumber kekayaan sekaligus kutukan. Tiba-tiba, dari luar lapak, terdengar suara langkah kaki berlari-lari kecil. Ternyata itu Wati, pedagang sayur yang juga tetangga rumah Bu Haji Sari. Nafasnya turengengga saat masuk. Bu Sari, Farhan. Dia memanggil-manggil ibu. Katanya, ada orang hitam di kamarnya. Mata Bu Haji Sari membelalak. Ayai menoleh makhluk itu, yang hanya tersenyum puas. Dia sudah siap, gumamnya pelan. Dengan langkah terburu-buru, Bu Haji Sari berlari keluar lapak, menembus hujan malam itu. Wati mengikutinya. Jalan menuju rumah terasa panjang dan mencekam. Bayangan gelap seakan mengikuti di belakang mereka. Sesampainya di rumah,
pintu sudah terbuka. Angin dingin menerpa wajah mereka. Di kamar, Farhan terbaring dengan mata terpejam, tapi bibirnya bergerak-gerak seperti sedang berbicara dengan seseorang. Di sudut kamar, bayangan hitam bertubuh kecil duduk sambil menatapnya. Tubuh mungilnya pucat, matanya merah menyala, dan di tangannya ada segenggam uang receh yang terus ia mainkan. "Tuyul," bisik Wati dengan wajah pucat pasi. Bu Haji Sari mendekat, lututnya gemetar. "Jangan ambil dia, ambil aku saja," teriaknya sambil menunduk pasrah. Namun makhluk tinggi kurus yang tadi di pasar sudah berdiri di ambang pintu kamar, menggeleng perlahan. "Bukan kau yang dipilih, Sari. Kau harus melihatnya diambil. Itulah hukumanmu." Farhan mulai kejang lagi. Bayangan kecil tuyul itu melompat ke atas dadanya. Wati berteriak, namun tubuhnya terpaku tak bisa bergerak. Bu Haji Sari mencoba menarik tuyul itu, tapi tangannya menembus tubuhnya seperti asap. Cahaya lampu tiba-tiba berkedip, lalu padam. Dalam kegelapan, terdengar suara tawa kecil yang melengking. Semakin lama semakin jauh, diiringi suara napas terakhir Farhan saat lampu kembali menyala. Tubuh anak itu sudah terkulai lemas, matanya terpejam tenang, seakan tertidur. Tuyul itu hilang, begitu juga dengan sosok tinggi kurus tadi. Yang tersisa hanya Bu Haji Sari, terduduk di lantai, memeluk tubuh anaknya sambil menangis tanpa suara. Di luar, hujan masih turun, membasahi pasar yang sepi. Namun keesokan harinya, lapak ayam potong Bu Haji Sari tetap ramai seperti biasa, seolah tak ada tragedi yang terjadi malam sebelumnya. Dan dari balik meja timbangan, kadang terdengar suara kecil tertawa, menunggu giliran berikutnya. Pasar Indramayu kembali berjalan seperti biasa, riuh dengan teriakan pedagang dan tawar-menawar pembeli. Namun, bagi sebagian orang yang pernah mengalami langsung teror Bu Haji Sari, suasana itu tak pernah benar-benar sama. Lapak ayam potong yang dulunya dikerubungi pembeli setiap pagi, kini hanya tersisa meja kayu usang, bekas darah kering yang sulit hilang, dan aroma amis yang seakan tak mau pergi. Orang-orang masih membicarakan kisahnya, setengah percaya, setengah ragu. Ada yang bilang Bu Haji Sari lenyap begitu saja di malam hujan, dibawa oleh tuyul-tuyulnya yang menuntut janji terakhir. Ada juga yang bersumpah melihatnya berjalan di tepi sawah, mengenakan mukena putih, dengan tatapan kosong, lalu menghilang saat disapa Rina. Yang menjadi saksi paling dekat dengan rahasia kelam itu, memilih meninggalkan pasar. Ayai pindah ke kota lain, mencoba memulai hidup baru. Meski setiap malam masih sering terbangun karena mimpi buruk, mimpi tentang suara langkah kecil yang berlarian di lantai, atau bisikan lirih memanggil namanya dari bawah ranjang. Ia tahu, meskipun Bu Haji Sari sudah tiada, ikatan pesugihan tidak pernah benar-benar putus. Pedagang-pedagang lama di pasar mulai memperhatikan fenomena aneh. Kadang, uang mereka hilang begitu saja tanpa jejak, atau dagangan tiba-tiba ludes meski tak ada pembeli yang terlihat. Mereka hanya bisa saling pandang, lalu dengan suara pelan berbisik, tuyulnya Bu Haji Sari masih berkeliaran. Seorang dukun tua yang pernah dipanggil warga mengatakan bahwa roh Bu Haji Sari tidak akan tenang selama masih ada perjanjian yang belum lunas. Tuyul-tuyul itu, katanya, akan terus berkeliaran mencari pengganti majikan atau korban baru yang bersedia melanjutkan perjanjian darah tersebut. Malam-malam di sekitar pasar kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu jalan sering berkedip-kedip, dan kadang terdengar suara ayam berkokok di waktu yang tak wajar. Beberapa pembeli mengaku melihat bayangan kecil berlari di antara kaki mereka saat belanja, tapi setiap kali menunduk, tak ada apa-apa di sana. Legenda Bu Haji Sari berubah menjadi semacam peringatan tak tertulis di kalangan pedagang, bahwa rezeki yang datang terlalu cepat, terlalu banyak, dan terlalu mudah, selalu menyimpan harga yang harus dibayar. Dan harga itu seringkali jauh lebih mahal dari yang dibayangkan. Hingga kini, jika kau berjalan sendirian melewati pasar Indramayu di malam hari, jangan kaget jika mendengar suara tawa kecil atau merasakan sentuhan dingin di pergelangan kaki. Mungkin itu hanya angin malam, atau mungkin itu salah satu tuyul yang masih setia pada majikannya, menunggu saat yang tepat untuk menemukan tuan baru. Dan siapa yang tahu, mungkin tuan baru itu adalah kau.